Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi, NIM 1930 1020 8004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori asam basa. Yang pertama, konsep asam basa. Berikut pengertian asam basa menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Pada tahun 1807, seorang ilmuwan di Swiss yang bernama Svante Arrhenius mengemukakan teori asam dan basa sebagai berikut. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Untuk melengkapi kekurangan teori Arrhenius tersebut, pada tahun 1923, dua orang ilmuwan yang secara terpisah yaitu Johannes Nicolas Bronsted dari Denmark dan Thomas Lowry, seorang kimiawan dari Inggris, mengemukakan teori yang sama mengenai asam dan basa. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Kemudian yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Pada tahun 1938, G.N. Lewis menyatakan teori asam basa berdasarkan serah terima pasangan elektron. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Baik, yang selanjutnya adalah indikator asam basa. Salah satu indikator asam basa yang sering digunakan di laboratorium adalah kertas lakmus. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Jika semua kertas lakmus berubah menjadi warna merah, artinya larutan bersifat asam. Sebaliknya, jika semua kertas lakmus berubah menjadi warna biru, artinya larutan bersifat basa. Indikator asam basa yang kedua adalah indikator universal. Cara menggunakan indikator universal adalah dengan memasukkan potongan pita indikator tersebut ke dalam larutan yang memiliki derajat keasaman tertentu. Kemudian, cocokkan warnanya dengan tabel warna indikator. Warna yang ditunjukkan menunjukkan harga derajat keasaman larutan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah indikator alam. Prinsip kerja indikator alam adalah pada suasana yang berbeda ia dapat berubah warna. Selanjutnya adalah menghitung pH larutan asam basa. Yang pertama, pH. Menghitung pH larutan asam dapat digunakan rumus pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Sedangkan basa dapat dihitung dengan rumus pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH-. Maka pH sama dengan 14 min pOH. Perhitungan yang kedua adalah kesetimbangan air. Kesetimbangan air dapat dihitung menggunakan rumus K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Perhitungan yang ketiga adalah pH larutan asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dapat dihitung menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan N dikali Ma. Sedangkan pH larutan basa kuat dapat dihitung menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan N dikali Mb dengan keterangan N sama dengan banyaknya ion H+ atau OH-, Ma adalah molaritas asam, dan Mb adalah molaritas basa.
Kemudian menentukan pH larutan asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini kita dapat melihat untuk menentukan pH larutan asam lemah dapat digunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma atau konsentrasi H+ sama dengan derajat ionisasi dikali Ma. Untuk menghitung derajat ionisasi sama dengan konsentrasi H+ per Ma, sehingga derajat ionisasi dikali Ma sama dengan akar Ka dikali Ma atau derajat ionisasi sama dengan akar Ka per Ma. Dengan keterangan Ka adalah tetap kesetimbangan asam lemah dan Ma adalah konsentrasi molar asam lemah. Kemudian, untuk menentukan pH larutan basa lemah dapat digunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Di sini juga kita dapat melihat untuk menentukan derajat ionisasinya sama dengan rumus asam lemah, cuma kalau basa lemah kita menggunakan konsentrasi molar basa lemah. Kalau untuk asam lemah kita menggunakan konsentrasi molar asam lemah. Kemudian yang terakhir adalah memperkirakan pH larutan dan indikator. Yang pertama ada trayek indikator. Perubahan warna indikator pada rentang atau trayek tertentu itu disebut trayek indikator. Dengan mengetahui trayek indikator, kita dapat menentukan atau memperkirakan harga pH suatu larutan. Yang kedua ada pH meter dan pH digital. Alat ini berdasarkan elektrolit larutan asam dan basa. Bagian utamanya adalah sebuah elektroda yang peka terhadap konsentrasi ion H+ dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Jika elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji, pH meter menunjukkan angka yang sesuai dengan harga pH larutan tersebut. Kemudian di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan pH larutan asam lemah yaitu CH3COH 0,1 m, KaCH3COH sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5. Jawabannya adalah yang pertama tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5, Ma-nya sama dengan 0,1 m atau 1 kali 10 pangkat min 1. Yang ditanya pH. Penyelesaiannya adalah rumus pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya belum diketahui nih. Jadi yang pertama-tama kita cari adalah konsentrasi H+. Konsentrasi H+ dapat dihitung dengan rumus sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian masukkan Ka-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dan Ma-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3 m. Jadi konsentrasi H+-nya udah diketahui nih. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3 m. Kemudian selanjutnya baru kita menentukan pH-nya. Rumus pH sama dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log, masukkan konsentrasi H+-nya tadi kita dapat 10 pangkat min 3. Jadi 3 min log 10, hasilnya 3. Jadi pH untuk larutan CH3COH adalah sama dengan 3. Nah, contoh soal yang kedua adalah hitunglah pH larutan basa lemah MOH 0,1 m, KBMOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4. Pada soal diketahui KBMOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 dan MB-nya sama dengan 0,1 atau 10 dikali min 1. Yang ditanya adalah pH. Penyelesaiannya adalah rumus pH adalah 14 min POH. Nah, POH-nya belum diketahui nih. Jadi pertama-tama kita mencari POH.
pOH itu rumusnya min log konsentrasi OH min. Nah, ternyata konsentrasi OH minnya juga belum diketahui pada soal. Jadi, yang pertama-tama kita cari adalah konsentrasi OH min dengan rumus sama dengan akar KB dikali MB. Yaitu, kita masukkan konsentrasi basa lemahnya tadi 1 dikali 10 pangkat min 4. Dan molaritas basanya tadi 1 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya 10 pangkat min 2,5. Kemudian kita mencari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Kita masukkan konsentrasi OH min yang udah kita dapat tadi. Berarti min log 10 pangkat min 2,5 sama dengan 2,5 min log 10. pOH-nya sama dengan 2,5. Yang terakhir kita cari adalah pH. pH sama dengan 14 min pOH. 14 dikurang pOH-nya tadi kita dapat 2,5. Jadi 14 dikurang 2,5 adalah 11,5. Jadi pH larutan basa lemah MOH sama dengan 11,5. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penyampaian materi. Untuk selebihnya saya berterima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton dan menyimak video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.